biar tambah semangat, kita stretching dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk semangat. Jangan berat. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Apa kabar anak-anak ibu di kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak-anak, silakan dimohon untuk berdiri sejenak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Oke, minggu lalu Ibu sudah merancang pembelajaran bahwa hari ini pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya ke materi Ibu akan menanyakan dulu. Siapa tadi yang berangkat sekolah udah sarapan? Iya, sarapannya pakai apa? Nasi. Iya, pakai nasi goreng. Kemudian pakai? Iya. Mengapa kalian berangkat sekolah harus sarapan dulu? Iya, biar semangat dan fokus dan konsentrasi lengkap. Dari mana energi yang kalian tubuhkan didapatkan? Dari sarapan. Kalau tidak sarapan, apa yang akan diakibatkan? Nah, dari situlah hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi rantai makanan. Coba buku cetaknya dibuka tentang rantai makanan. Sudah? Tetapi sebelum ke rantai makanan, Ibu akan membuat kesepakatan kelas biar kelas kita pembelajarannya lebih kondusif, ya, lebih semangat, ceria. Apa kesepakatan kelas kita? Bu, tidak boleh ribut. Iya, kemudian ya mendengarkan penjelasan guru. Jadi kita simpulkan ya, kesepakatan kelas kita itu ketika ibu guru menyampaikan materi pembelajaran, kalian itu tidak boleh ribut dan harus memperhatikan guru yang sedang berbicara. Paham anak-anak? Oke. Kemudian ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini yang terkait dengan rantai makanan. Yang pertama bisa dilihat di dalam layar
membatasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, siswa dapat mendeskripsikan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem yang benar. Ya, oke. Paham dengan tujuan kita hari ini terkait dengan rantai makanan? Paham. Iya. Jadi apa tujuannya? Itu nanti biar kalian tahu fokus. Ya, guru sudah menjelaskan. Kemudian tadi sudah disepakati bahwa kelas kita ketika guru mengajar anak-anak harus dia fokus mendengarkan guru yang sedang berbicara. Ya, oke. Kemudian sebelumnya itu ibu sudah merancang 3 kelompok pembelajaran, ya, yang dimana 3 kelompok pembelajaran itu yang pertama ada kelompok apa? Iya, kelompok visual. Kemudian kelompok kinestetik. Lalu kelompok iya, kelompok auditory. Dan kebetulan hari ini udah ibu rancang nih dari kemarin bahwa kelompok ini nanti kelompok auditory, ya. Yang sebelah sini kelompok visual. Lalu yang sebelah sini kelompok kinestetik, ya. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu materi yang sudah ibu sampaikan. Ibu kalian melihat, dipahami, disimak, kemudian nanti kamu bisa menyimpulkan apa isi dari materi tentang rantai makanan. Simak ya. Oke, silakan kalian dipahami. Kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar
video yang telah Ibu tayangkan tadi. Kalau produsen, Produsen makanan buat sendiri. iya pinter. Berarti kalau produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian kalau konsumen satu biasanya disebut sebagai hewan apa? Tikus. Hewan herbivora. Kaisa menjawabnya malu-malu cantik gitu ya. Apa Kaisa? Iya, herbivora.
ada lagu rantai makanan. Kita semua menyanyikan lagu rantai makanan ya. Yuk. Kemudian setelah itu konsumen satunya yang mana? Tikus. Konsumen duanya? Ular. Konsumen tiganya? Elang. Di sini ada gambar, berarti ada gambar rantai makanan ya. Ada berapa tingkatan konsumen pada lagu rantai makanan? 3. Jadi paham ya? Berarti yang dinyanyikan di lagu rantai makanan ini merupakan ekosistem sawah atau ekosistem laut? Sawah. Iya. Apa jadinya jika tikusnya tidak ada? Tikusnya nggak ada jadi apa? Jadi laut. Jadi laut. Jadi subur padinya, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada yang memakan padi, ya, tidak ada yang memakan padi. Oke, kemudian yang kemarin udah ibu bagi kelompok kinestetik, sudah dibaca? Iya. Kelompok kinestetik itu kelompok bermain peran, ya. Nanti kalian melihat apakah kelompok kinestetik ini ketika maju di depan sudah sesuai dengan urutan rantai makanannya. Ya, yuk silakan dipakai. Ya. Kemudian jangan sampai terbalik. Nanti temennya bingung, ini kok jamurnya kembali ke atas. Yuk, kamu juga maju depan.
biar tidak suntuk, tidak capek, tidak ngantuk, kita ice breathing dulu untuk mengembalikan suasana yang capek dan ngantuk. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lagi, hi-hi. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lagi, hi-hi. Oke, semangat. Semangat. Di sini setelah kalian sudah memahami tentang bagaimana membuat memperagakan rantai makanan, kemudian menyebutkan mana yang dikatakan sebagai produsen, mana yang dikatakan sebagai konsumen, ibu akan bagikan LKPD. Ya, LKPD ini ibu buat sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, oke, ini menggambar. Kemudian kelompok bicara, lalu kelompok menulis. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian kamu kerjakan dengan satu kelompok kalian diskusikan bagaimana cara menjawab soal yang sudah ibu bagikan berdasarkan kelompok. Lalu nanti kalau sudah selesai, silakan kalian diskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dibuat ya. Oke, silakan. Dibuat ya. Kesepakatan 10 menit ya. Selesai 10 menit selesai ketika menjawab ini. Ya.
William? Udah selesai. Udah, Bu. Oke, kelompok yang sana sudah? Udah. Kelompok yang mendengarkan itu sudah? Yang sini? Udah, Bu. Oke, jadi coba kelompok satu dulu. Kelompok satu mempresentasikan hasil kerja. Kelompok satu ini ya? Ya. Kelompok satu dulu mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Kemudian nanti siapa yang akan mempresentasikan, membuka salam, lalu ketika ada yang bertanya nanti dijawab dengan kondisi kelompok. Oke, silakan. Ada mana aja? Oke, yuk. Yang lainnya dipahami penjelasan dari kelompok satu. Lalu nanti jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan, ya, jangan malu-malu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
konsumen tingkat 4. Yuk, coba. Kesa, apa? Konsumen tingkat 4 itu yang apa? Yang dikatakan sebagai konsumen tingkat 4 yaitu penumpang. Iya, yang dikatakan sebagai konsumen tingkat 4 itu adalah burung elang. Bagaimana kita sudah paham? Iya, ada yang lain? Kelompok lain? Oh, Aldo mau bertanya apa? Apa yang akan terjadi jika rumput-rumput kering atau tidak ada? Apa? Mati, maka tidak akan terjadi kelangsungan hidup karena produsennya tidak ada. Iya, jadi ketika rumput-rumput mati, maka kelangsungan hidupnya akan tersendat. Karena apa? Karena tidak ada rumput yang akan dimakan, ya? Ya, Bu. Iya, oke. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Tidak. Tutup. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bapak dua. Ya, kita akan kembali lagi ke tempat duduknya. Kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, silakan di depan. Yang lain boleh bertanya nanti ya. Harus bertanya, kalau misal nggak paham, tanyakan dengan kelompok yang sudah diskusi di depan. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 minat menulis akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami tentang rantai makanan berdasarkan cerita Aku Pergi ke Sawah. Dari cerita yang telah kami baca, kami menemukan urutan dari rantai makanan di mana ada padi, belalang, burung pipit, ular, burung elang, jamur atau decomposer. Di mana padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, burung pipit konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, burung elang konsumen tingkat 4, dan jamur komposer atau pengurai. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, siapa yang akan bertanya pada kelompok 3? Silakan. Siapa? Ayo. Dari rantai makanan yang sudah ditemukan di kelompok 3, apa yang akan terjadi jika ularnya tidak ada? Iya, jadi paham belum? Yang ditanyakan kelompok 2. Paham? Ya, kalau ularnya itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Jika ular tidak ada, maka kelangsungan hidup burung elang akan tersendat karena proses makan dan dimakannya tidak ada. Iya, bagaimana Mbak Zawa? Sudah paham? Oke, ada yang lain, kelompok lain bertanya? Zikria? Iya, apa yang akan ditanyakan oleh Zikria? Jika burung elang sudah mati, nanti akan menyebabkan tanah menjadi subur atau tidak? Ya, nanti akan subur karena bakteri yang ada pada burung elang akan menyebabkan tanah semakin subur. Iya, akan menjadi lebih subur ya ketika bakteri itu sudah mati. Ada yang bertanyakan lagi? Ya. Enggak, kalau tidak
dikerjakan dengan teliti. Di mana yang namanya produsen, kemudian konsumen, diberi arah tanda panah. Satu untuk konsumen satu itu sebelah mana, lalu konsumen dua itu di sebelah mana. Dan jangan lupa nama ditulis. Nanti kalau nggak ditulis ibu lupa, ibu nggak paham siapa ini kertas siapa yang belum ditulis namanya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik, tidak boleh contekan dengan temannya ya, karena evaluasi diri individu masing-masing. Kalau memang sudah diperhatikan dulu, diperhatikan lagi soalnya, dijawab dengan benar.
dibacakan ya. Karisma 100, kemudian Ade 100, lalu Seva 100, Kesa 100, Sivilia 100, Zahwa 60, Deviana 100, Nurul Aini 100, kemudian Dino 100, Dika ya, Dika 100, Aldo 100, kemudian Seva 100, Suni 80 ya. Iya, Suni 80, Avila 100. Berarti dari hasil evaluasi ini kalian sudah paham tentang materi rantai makanan ya. Sudah paham. Berarti apa yang sudah disampaikan melihat tayangan tadi sudah paham. Kemudian dari materi hari ini apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Apa kesan kalian pembelajaran pada hari ini? Nah, kenapa senang? Mengetahui makan dan dimakan. Terus apa lagi? Yang lain? Bisa mengetahui makan dan dimakan. Kesa tadi kayaknya apa sih? Mau mengeksplorasi tentang pesan yang diberikan pembelajaran hari ini. Dari materi pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Iya, terus? Saya sangat senang sekali karena saya mengetahui tumbuhan atau hewan yang dikatakan produsen dan konsumen. Dan jika menggunakan hewan seperti ular, maka akan terjadi gagal panen. Saya tertarik karena produktif di sawah akan menghabiskan edukasi para petani. Karena tikusnya banyak, ularnya tidak. Iya, berarti kesimpulannya sangat menarik bahwa katanya Kesa hari ini itu sangat menarik pembelajarannya karena dengan rantai makanan dia mengetahui, kemudian mengetahui bagaimana proses makan dan makan. Ketika nanti ularnya tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Kemudian kalau banyak tikusnya, maka padi-padi di sawah akan terjadi gagal panen ya. Kenapa? Karena padinya dimakan oleh tikus ya. Aldo tadi akan memberikan apa? Kesan yang diberikan apa? Sangat apa? Sangat senang. Oke ya. Jadi kesannya sangat senang. Kemudian pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya kita berkemas-kemas dulu. Kalian kemasin, bukunya dimasukkan tas ya. Buku yang rapi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dah ya. Ceritanya biarkan di situ dulu. Oke, berarti kesimpulan hari ini pembelajaran kita itu mengetahui bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup pada ekosistem tertentu ya. Kemudian kesannya kalian juga tadi sangat menarik dan hasil evaluasi pembelajarannya juga sudah good job, nilainya sudah bagus, memuaskan semuanya. Berarti tujuan pembelajaran yang dicapai sudah sempurna. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sudah siap? Doa mulai. Allahumma
menjelaskan materi hari ini, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Makan. Ya, Makan tadi dan kan makan. siapa? Makan dan makan, terus lebih sempurna lagi? Makan dan dimakan oleh ekosistem makhluk hidup. Ah, terus pada ekosistem tertentu. Oke. Kemudian kasih prompt dulu oleh. Silakan boleh keluar yang sudah menjawab pertanyaan itu tadi. Kurang lebih dulu. Siap-siap yang lain ya. Oke, siap-siap yang lain. Apakah yang dimaksud dengan produsen? Membuat makanan sendiri. Makannya sendiri. Iya, pintar. Pulang terlebih dahulu. Yang lain siap-siap. Sebutkan ekosistem sawah. Padi, Hah? tikus, ular, elang. Iya, boleh pulang. Kemudian sebutkan yang dikatakan konsumen tingkat 1 itu berarti hewan yang menduduki sebagai apa? Tikus. Hewan apa? Herbivora. Iya, apa hewan herbivora itu? Pemakan tumbuhan. Iya, good job. Pulang duluan. Yang lain siap-siap. Sebutkan ya. Ayo, mulai mengingat-ingat materi tadi. Sebutkan contoh hewan ekosistem air. Ya, yang lain udah siap-siap nih. Kalau misalnya nggak bisa, boleh dijawab yang lain. Ya. Rumput laut, penyu, gurita, hiu. Oke, silakan Aldo pulang duluan. Sebutkan yang dimaksud dengan omnivora. Hewan omnivora. Iya, pintar. Sebutkan hewan yang disebut dengan karnivora. Karnivora. Ya? Ayo, kan. Pemakan. Iya, oke. Silakan. Apa yang dimaksud dengan produsen? Sepertinya tadi udah ini. Tumbuhan yang Hah? Yang keras? Tumbuhan? Iya. Contohnya? Iya. Kemudian sebutkan contoh hewan yang nah, gini, Ibu ada rantai makanan. Yang pertama itu sayuran, kemudian yang kedua ular, yang ketiga kucing, yang ketiga burung pipit, kemudian burung elang, kemudian dekomposer. Dari yang Ibu sebutkan ini, mana yang dikatakan konsumen tingkat 2? Hah? Sayuran, kemudian apa itu? Ular, burung pipit, burung elang. Berarti ular. Iya. Kemudian apa yang dimaksud dengan dekomposer? Iya, pintar. Apa yang dimaksud dengan konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1? Produsen itu tingkat 1. Tikus. Iya, berarti yang makan tumbuhan itu ya. Kemudian